Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang tertinggal menurut kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar khotbah saya ya, di YouTube ada. Judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang ya. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. Saya ada berikan banyak kutipan dari Injil Al-Tufulia ada. Terus juga ada pandangan juga dari Pseudo Gospel of Matthew, Injil palsu Matius. Juga ada The Gospel of Thomas. Keterangan dari Injil Thomas, Yesus umur 5 tahun, apa yang terjadi? Ini semua, Yesus umur 6 tahun, umur 12 tahun. Lalu adalah The Life of Saint Isa, Nicholas Notovix. Seorang namanya Nicholas Notovix itu membuat buku The Life of Saint Isa. Juga ini Nicholas Notovix. Juga dalam bukunya The Lost Years of Jesus, dia mengatakan bahwa ada data bahwa Yesus itu sampai ke kota Tibet. Di sebuah tempat yang bernama Lhasa di ibu kota Tibet, tepatnya biara yang bernama Biara Himis. Terdapat ribuan naskah kuno tentang kehidupan Nabi Isa di timur. Naskahnya bisa dipertanggungjawabkan itu Pak, maksudnya Sebentar saya jelaskan. Ya. Ini kan panjang, jadi saya hanya melewati saja, ini pembahasan saya. Setelah saya bahas panjang ini, saya tidak setuju dengan semua pandangan itu. Bahkan saya membantah pandangan Nicholas Notovix bahwa Yesus ada di Tibet. Juga saya membantah pandangan Anand Krishna bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Ini tanggapan saya. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena, perhatikan Yohanes 2, 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Perhatikan ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya, dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya. Karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda. Kita bisa tahu dari mana? Perhatikan Matius 13. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti yang tukang kayu siapa? Yusuf. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi versi Markus. Bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya. Karena Yesus punya adik. Adiknya Yesus siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Ada Yudas, ada Yakobus, ada Yoses. Adik Yesus itu dua menjadi penulis Alkitab. Surat Yakobus. Itu Yakobus adik Yesus yang tulis. Bukan Yakobus Rasul. Yakobus Rasul sudah mati. Kisah 12. Yang menulis surat Yudas, itu Yudas adiknya Yesus. Bukan Yudas Iskariot. Jadi dua adik Yesus itu jadi penulis Alkitab. Nah, mereka lahir setelah Yesus lahir. Yusuf mati muda, maka Yesus mengambil alih pekerjaan pemeliharaan orang tua, ibunya, dan saudara-saudaranya. Jadi menurut saya, Yesus tidak pergi kemana-mana. Dibesarkan di Nazaret sambil sekolah dan kerja. Itu menjadi teladan bagi anak muda sekarang. Supaya rajin sekolah tapi harus bantu orang tua. Jangan hanya enak-enak saja ya. Ya, kasih.